Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Naim. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5 kreatif dan kelas 5 inspiratif? Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemuaian dan penyusutan. Yuk kita simak bersama-sama video penjelasan dari Ustadz Naim agar kalian paham tentang konsep penyusutan dan pemuaian. Apa itu? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu atau ketika suhu dipanaskan. Sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari penurunan suhu atau ketika suhu didinginkan. Yuk kita lihat contoh-contoh penyusutan dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan rel kereta. Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang sangat panas. Perhatikan gambar di bawah ini. Sedangkan pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang sangat dingin. Perhatikan juga gambar di bawah ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Yuk kita lihat penjelasannya. Maka dari itu rel kereta diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari rel tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Menghindari juga rel kereta terjadi pembengkokan atau patah. Contoh selanjutnya, kita bisa melihat sambungan pada jembatan. Pemasangan sambungan antar jembatan sama halnya dengan pemasangan pada rel kereta. Sambungan antar dua jembatan beton atau baja terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian pada siang hari. Kemudian contoh selanjutnya adalah ban pada kendaraan. Bagaimana penjelasannya? Ban kendaraan yang berisi gas, contohnya ban sepeda, ketika digunakan atau dijemur saat cuaca yang sangat panas, gas pada ban akan memuai dan dapat menyebabkan ban meletus. Sebaliknya, ketika malam hari, gas pada ban sepeda akan menyusut. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes pada saat menyusut. Yuk kita lihat contoh selanjutnya, yaitu pemasangan kabel listrik atau telepon. Perhatikan kabel pada tiang listrik. Manusia sengaja memasang kabel dengan kendur. Kira-kira apa ya alasannya? Kabel sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari. Karena pada malam hari kabel akan menyusut atau memendek karena udara malam yang sangat dingin. Contoh selanjutnya kita bisa melihat yaitu pemasangan kaca dan cermin pada bingkai. Pada pembuatan bingkai cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Apabila jendela tidak diberi ruangan muai, maka saat kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca retak atau pecah. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan termometer. Kok bisa ya? Termometer ketika ditempelkan ke tubuh kita yang panas, air raksa akan memuai dan menunjukkan angka atau nilai suhu pada tubuh kita. Setelah tidak digunakan, air raksa akan kembali menyusut ke suhu normal.
Apalagi ya contoh selanjutnya kita bisa melihat yaitu cara memisahkan gelas. Siapa yang pernah membantu ibu mencuci gelas dan piring? Pasti kalian pernah mengalami gelas yang kalian cuci menumpuk dan sulit dipisahkan. Ayo, pernah nggak kira-kira? Tenang teman-teman, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa gunakan konsep pemuaian dan penyusutan yang sudah kita pelajari. Caranya, kita rendam gelas bawah dengan air hangat dan gelas atas kita isi dengan es batu secara bersamaan. Kok bisa seperti itu? Gelas atas akan menyusut karena dingin dan gelas bawah akan memuai karena panas. Dengan cara itu gelas dapat kita pisahkan. Nah, teman-teman, anak-anakku kelas 5 kreatif dan kelas 5 inspiratif, itulah contoh-contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa pemasangan pada rel kereta api dibuat longgar? Mengapa pemasangan kabel listrik dibuat kendur? Dan yang terakhir, bagaimana cara memisahkan gelas yang tertumpuk? Hubungkan dengan konsep penyusutan dan pemuaian. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas ya anak-anakku. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.